Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita masuk ke hari keempat dari seri kita. Dan topiknya ini, jujur aja, salah satu yang paling sering bikin orang gagal dalam hobi ini. Gue sering banget lihat baik di forum online atau pas ngobrol sama sesama penghobi, ada satu kesalahpahaman fatal. Ikan kelihatan lapar, langsung kasih makan. Mereka berenang ke atas, kayak ngemis-ngemis gitu. Terus kita sebagai pemilik yang baik hati langsung luluh. Oh, kasihan, lapar dia. Terus kita taburin lagi pelet, lagi dan lagi. Kita merasa jadi pemilik yang bertanggung jawab. Padahal yang kita lakukan, itu justru sebaliknya. Kita lagi pelan-pelan merusak rumah mereka. Masalahnya, insting kita sebagai manusia itu seringkali nggak sinkron sama kebutuhan ekosistem di dalam kotak kaca itu. Overfeeding, atau memberi makan berlebihan, itu bukan cuma soal buang-buang pakan. Ini adalah pemicu utama dari serangkaian bencana kecil di dalam akuarium. Sisa pakan yang nggak termakan akan membusuk, air jadi keruh, kadar amonia meroket, dan akhirnya ikan jadi stres. Ikan yang stres itu gampang sakit, warnanya pudar, dan pertumbuhannya malah jadi terhambat. Jadi niat baik kita buat bikin ikan kenyang malah berujung pada siklus yang merusak kesehatan mereka, dan kestabilan tank secara keseluruhan. Makanya di hari keempat ini, kita akan bedah tuntas soal strategi pakan. Ini bukan sekadar tentang kapan dan berapa banyak, tapi tentang memahami pakan sebagai salah satu elemen paling krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kita akan belajar cara memberi makan secara sistematis, bukan berdasarkan perasaan kasihan sesaat. Tujuannya satu, menciptakan sebuah sistem yang stabil, di mana ikan bisa tumbuh sehat dan optimal, tanpa harus mengorbankan kualitas air. Jadi, siapkan catatan, karena ini adalah ilmu dasar yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang tank kalian. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, frekuensi makan. Pertanyaan paling umum yang gue dapet adalah, Bang, ikan saya dikasih makan berapa kali sehari? Jawabannya bukan setiap kali dia kelihatan lapar. Ini kesalahan fundamental. Ikan, terutama yang sudah lama dipelihara, itu pintar. Mereka belajar mengasosiasikan kehadiran kita di depan tank dengan waktu makan. Jadi setiap kali kita lewat, mereka akan heboh, berenang naik turun, seolah-olah lagi kelaparan parah. Padahal, itu cuma respons terkondisi, mirip anjing yang ngeces setiap kali denger bel makanan. Kalau kita terus-terusan menuruti sandiwara mereka, yang ada kita malah menumpuk masalah. Kuncinya adalah konsistensi. Buat jadwal makan yang tetap dan patuhi itu. Untuk kebanyakan ikan hias, memberi makan 1 atau 2 kali sehari, dengan porsi yang sangat terkontrol, itu sudah lebih dari cukup. Misalnya, pagi jam 8 dan sore jam 5. Dengan jadwal yang teratur, metabolisme ikan akan beradaptasi. Mereka jadi tahu kapan harus menunggu makanan dan kapan waktunya beraktivitas normal. Ini jauh lebih sehat daripada memberi makan sedikit-sedikit tapi sering sepanjang hari. Jadwal yang teratur membantu kita mengontrol input nutrisi ke dalam sistem, yang pada akhirnya membuat seluruh ekosistem tank menjadi lebih stabil dan mudah diprediksi. Anggap saja ini seperti diet teratur. Lana sig makin sebing late sing over the devespir bamlau setting. Sekarang, kita nggak bisa menyamaratakan semua ikan. Kebutuhan nutrisi dan pola makan seekor Channa atau arwana itu jelas beda banget sama gerombolan neon tetra. Ini logika sederhana yang sering dilupakan. Ikan predator misalnya, secara alami di habitatnya mereka makan setiap hari. Mereka bisa makan besar sekali, lalu puasa selama beberapa hari untuk mencerna mangsanya. Jadi, memelihara ikan predator itu justru lebih simpel dalam urusan pakan. Kita bisa kasih makan porsi besar seperti udang atau ikan kecil setiap 2 atau 3 hari sekali. Memberi mereka makan setiap hari dengan porsi kecil justru melawan naluri alami mereka dan bisa menyebabkan masalah pencernaan. Di sisi lain, ada ikan komunitas. Ini lebih kompleks. Di dalam satu tang, kita bisa punya puluhan ikan dari berbagai jenis dengan kebiasaan makan yang berbeda. Ada yang makannya di permukaan, ada yang di tengah, ada juga yang jadi tim bersih-bersih. Di dasar, disinilah tantangannya. Kita harus memastikan semua ikan kebagian makan tanpa ada sisa yang berlebihan. Untuk tank komunitas, gue biasanya pakai kombinasi pakan. Pelet yang mengapung untuk ikan di permukaan, pelet yang tenggelam perlahan untuk yang di tengah, dan sinking pellets atau tablet untuk Corydoras atau Pleco di dasar. Kuncinya adalah observasi, lihat siapa makan apa, dan pastikan tidak ada pakan yang terbuang sia-sia di dasar tank setelah 2-3 menit.
Ini bagian yang paling teknis, tapi wajib dipahami. Setiap butir pakan yang kita masukkan ke dalam tank, itu punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, dia adalah sumber energi dan nutrisi bagi ikan. Di sisi lain, setiap sisa pakan yang tidak termakan atau kotoran ikan yang dihasilkan setelah makan adalah calon sampah organik. Sampah ini akan diurai oleh bakteri menjadi amonia, zat yang sangat beracun bagi ikan. Semakin banyak kita memberi makan, semakin banyak pula potensi amonia yang dihasilkan. Inilah hubungan langsung antara pakan dan kualitas air. Overfeeding itu ibarat kita sengaja menuangkan racun pelan-pelan ke dalam rumah ikan kita. Bayangkan siklusnya begini. Kita kasih makan terlalu banyak, ikan makan sekenyangnya, sisanya jatuh ke dasar. Sisa pakan itu membusuk. Kotoran ikan juga menumpuk. Keduanya menghasilkan amonia. Bakteri nitrifikasi di filter kita bekerja keras mengubah amonia menjadi nitrit, yang juga beracun, lalu menjadi nitrat, yang memang kurang beracun tapi tetap berbahaya kalau jumlahnya tinggi. Kalau input sampah dari pakan ini melebihi kapasitas kerja filter kita, maka sistem akan kolaps. Amonia dan nitrit akan melonjak, ikan mulai megap-megap di permukaan, stres, dan akhirnya mati satu persatu. Jadi mengontrol pakan itu sama pentingnya dengan punya filter yang bagus. Keduanya adalah pilar utama penjaga kualitas air. Gua paham, salah satu kepuasan terbesar dalam hobi ini adalah melihat ikan kita tumbuh besar dan sehat. Ada godaan besar untuk nge-boost pertumbuhan mereka dengan cara memberi makan sebanyak-banyaknya. Logikanya, makin banyak input, makin cepat outputnya kan? Sayangnya, biologi nggak sesederhana itu. Kita bisa kok mengontrol pertumbuhan ikan secara optimal tanpa harus merusak sistem. Caranya adalah dengan fokus pada kualitas pakan, bukan kuantitasnya. Pilih pakan dengan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhan ikan, bukan asal tinggi protein saja. Pakan berkualitas tinggi lebih mudah dicerna oleh ikan, sehingga kotoran yang dihasilkan lebih sedikit dan nutrisinya terserap maksimal. Kuncinya adalah porsi yang terukur. Ada aturan umum yang bisa dipakai, berikan pakan sebanyak yang bisa dihabiskan ikan dalam waktu 1-2 menit. Setelah itu, jangan tambah lagi. Kalau setelah 2 menit masih ada sisa pakan bertebaran, artinya porsi kita kemarin terlalu banyak. Kurangi di jadwal makan berikutnya. Metode ini memaksa kita untuk observatif dan responsif. Dengan cara ini, kita memastikan ikan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh secara sehat dan proporsional, tapi kita juga meminimalisir sampah yang masuk ke dalam sistem. Pertumbuhan yang dihasilkan mungkin tidak seinstan yang kita harapkan, tapi ini adalah pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, yang tidak dibayar dengan rusaknya ekosistem tank. Nah, ini adalah puncak dari semua kesalahan yang kita bahas, mentalitas biar cepat besar. Ini adalah jebakan yang paling sering merugikan, terutama bagi penghobi pemula yang kurang sabar. Mereka melihat ikan milik orang lain sudah besar-besar, lalu berpikir jalan pintasnya adalah dengan memberi makan secara brutal. Pagi, siang, sore, malam, setiap kali lewat tank, pakan ditabur. Hasilnya? Mungkin dalam jangka pendek ikan terlihat lebih gemuk. Tapi di balik itu, kita sedang menanam bom waktu. Organ dalam ikan dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses makanan yang berlebihan. Ini bisa menyebabkan penumpukan lemak, kerusakan hati, dan masalah pencernaan kronis. Pada akhirnya, ikan yang dipaksa tumbuh cepat dengan overfeeding justru memiliki umur yang lebih pendek. Mereka mungkin terlihat besar, tapi mereka tidak sehat. Sistem tank juga jadi korban utama. Air akan terus-menerus keruh, kita harus lebih sering water change. Media filter cepat jenuh dan kotor, dan risiko ledakan alga jadi sangat tinggi. Kita jadi lebih sibuk memadamkan kebakaran di dalam tank, daripada menikmati keindahan ikan itu sendiri. Jadi, lupakan jalan pintas. Kesabaran adalah kebajikan tertinggi dalam hobi ini. Pertumbuhan yang baik datang dari perawatan yang konsisten dan strategi pakan yang cerdas, bukan dari porsi makan yang membabi buta. Jadi, setelah kita beda semuanya di hari keempat ini, gua harap ada satu pemahaman baru yang kita dapat. Pakan itu bukan cuma soal membuat ikan kenyang. Pakan adalah alat kontrol kita yang paling kuat terhadap seluruh ekosistem di dalam tank. Setiap butir pelet yang kita masukkan adalah sebuah keputusan yang akan mempengaruhi kualitas air, kesehatan ikan, dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Memberi makan itu bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah tindakan strategis yang butuh perhitungan.
Ini adalah tentang menemukan titik keseimbangan yang presisi, di mana ikan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk sehat dan mengeluarkan warna terbaiknya, sementara sistem tetap stabil dan jernih. Kalau kalian benar-benar ingin ikan kalian sehat dalam jangka panjang, warnanya keluar maksimal, dan kalian gak mau pusing dengan masalah air yang tiada henti, maka strategi pakan harus menjadi prioritas. Lupakan insting untuk memberi makan setiap kali ikan meminta. Mulailah berpikir seperti seorang manajer ekosistem, bukan sekadar pemilik hewan peliharaan yang gampang kasihan. Hari keempat ini adalah tentang mengambil alih kontrol. Karena tanpa kontrol yang tepat pada pakan, sistem yang sudah kita bangun dengan susah payah dari hari pertama sampai ketiga akan runtuh secara perlahan dari dalam. Ini bukan proses yang instan, tapi pasti terjadi. Kita sudah belajar soal pakan, yang merupakan input utama masalah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola risiko-risiko tersebut sebelum mereka benar-benar meledak menjadi masalah besar? Itulah yang akan kita bahas tuntas besok. Jadi, pastikan kalian lanjut ke hari kelima, di mana kita akan belajar cara mengidentifikasi dan mengelola potensi bencana sebelum tank kalian benar-benar bermasalah. Sampai jumpa besok.